Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra, di mana dosen pengampunya adalah Bu Naim Rohmawati, Eskom MT. Sebelum menginjak materi yang akan kita presentasikan atau kita jelaskan, alangkah baiknya kita kenalkan dulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama, perkenalkan, saya Amalia Puspitasari dengan NIM 20050974029. Saya Ananda Irfandi Kurniawan dengan NIM 20050974053. saya sendiri Kartika Mega Safitri dengan NIM 20050974061. Dan saya Fauzi Setiawan dengan NIM 2050974 073. Oke, sebelumnya di sini ada 4 poin, di mana 4 poin ini adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama, ada poin pertama itu sejarah, di mana akan dijelaskan tentang sejarah algoritma dan teori konsepnya. Yang kedua ada software, di mana akan dijelaskan tentang algoritma Dijkstra dalam sebuah software. Yang ketiga adalah implementasi, akan dijelaskan tentang implementasi algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat ada contoh soal, di mana akan ada contoh soal algoritma dan pembahasannya. Untuk pembahasan pertama yaitu sejarah. Yang pertama adalah sejarah algoritma Dijkstra serta konsep dan teorinya. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang dipakai untuk menentukan lintasan pendek dari suatu titik ke titik tertentu. Dan sejarah algoritma Dijkstra, Edgar W. P. Dijkstra merupakan penemu algoritma Dijkstra. Dan algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 di jurnal Numerische Mathematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graph, dan dianggap sebagai algoritma greedy atau biasa disebut algoritma yang serakah. Kemudian Andre Goldberg mengatakan ada banyak alasan mengapa penelitian terus mempelajari masalah pencarian jalan terpendek. Kemudian ada konsep dan teorinya. Konsep dan teori algoritma Dijkstra dengan membentuk suatu pohon Dijkstra yang diawali pada titik 0 dengan menambahkan sisi terkait dan terdekat dengan titik 0. Penambahan sisi dilakukan pada setiap pengulangan dan dilakukan dengan menggunakan Dijkstra Next-EDGE algoritma. Seperti gambar di samping adalah pohon yang dimaksud dengan pohon Dijkstranya. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simbol optimal pada setiap langkahnya. Yaitu dengan langkah-langkah algoritma Dijkstra. Yang pertama adalah menentukan titik, yaitu dengan tentukan titik yang menjadi not awal, dan yang kedua dengan memberi bobot dan memberi nilai bobot untuk setiap titik ke titik lainnya. Set nilai 0 pada not awal dan nilai tak terhingga pada not lainnya. Yang ketiga adalah mengeset not dengan set semua not yang belum dilalui dan set not awal sebagai not keberangkatan. Yang keempat adalah menghitung jarak dengan dari not keberangkatan, pertimbangan not tetangga yang belum dilalui dan hitung jarak dari titik keberangkatan. Yang kelima, tandai not dengan tandai
menandai not yang telah dilewati. Not yang sudah dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Yang keenam adalah set not. Dengan mengset not yang belum dilewati dengan jarak terkecil sebagai not keberangkatan. Selanjutnya dan ulangi langkah-langkah berikutnya. Yang kedua, di sini ada software, di mana software ini merupakan penerapan algoritma menggunakan software. Untuk software sendiri, software merupakan perangkat yang dikembangkan oleh developer atau programmer menggunakan bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dikenali dan dijalankan di PC atau komputer. Untuk yang pertama, software yang ini digunakan untuk mengimplementasikan algoritma Dijkstra adalah GraphMagick. GraphMagick ini merupakan salah satu software untuk menerapkan teori graf yang dikembangkan oleh Dimitrios Ubedi. Perangkat ini sayangnya hanya dapat diinstal oleh komputer dengan beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama, harus minimal Microsoft Windows 98, NT 2000, ME atau XP. Kemudian Windows Installer atau MSI yang sudah ada di Windows XP atau versi yang lebih baru. Kemudian Microsoft Net Framework 1.1, minimal prosesor Intel Pentium 500 MHz, RAM minimal adalah 64 MB, kemudian ruang disk minimalnya adalah 2 MB. Kemudian software kedua kita adalah Dijkstravis, software yang dikembangkan oleh Uwe Schmidt asal Jerman pada tahun 2008. Software Dijkstravis ini dilengkapi dengan informasi-informasi mendasar terkait graf, algoritma, serta algoritma Dijkstra dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada software Dijkstra Algoritma. Software ini dapat digunakan untuk menemukan serta menghitung rute tercepat antara dua titik. Keunggulan dari software ini adalah bersifat portable yang dapat dengan mudah diunduh dan dijalankan tanpa harus diinstal. Adapun tampilan dari Dijkstra Algoritma adalah seperti pada layar. Pada bagian kiri layar adalah tampilan awal, kemudian pada bagian kanan layar ini merupakan tampilan aplikasi saat dijalankan. Nanti saya akan mempraktekkan cara menggunakan software Dijkstra Algoritma. Kemudian selanjutnya ada software Dijkstra Calculator. Software ini merupakan software berbasis Android OS yang dikembangkan oleh Camilo Segemboy pada tahun 2013. Aplikasi sederhana ini dapat membantu menghitung jalur terpendek dari satu titik ke titik yang lain dalam sebuah grafik menggunakan algoritma Dijkstra. Nah ini pada bagian kanan layar ini ada tampilan-tampilan dari aplikasi Dijkstra Calculator saat dijalankan, di mana ada tampilan awal aplikasi, kemudian tahap membuat titik atau not dengan mengklik sembarang layar di handphone kita masing-masing. Kemudian ada membuat garis serta memberi nilai atau edge pada setiap garis. Cara membuat garis adalah menarik simpul satu ke simpul yang lain, kemudian akan muncul create edge untuk mengisikan angka sesuai keinginan pengguna. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menentukan titik awal dan titik akhir yang akan dicari lintasannya dengan cara klik kalkulator. Mengisi titik awal dan akhir, lalu klik OK dan calculate lagi. Tampilan akhir pada aplikasi ini adalah seperti gambar, di mana garis warna hijaunya merupakan rute terpendek yang akan ditempuh dari titik A ke titik B. Selanjutnya ada Graph Algoritma. Graph Algoritma ini merupakan software yang dirancang berbasis Android OS. Masih sama seperti software sebelumnya. Aplikasi ini dikembangkan pada tahun 2016 oleh perusahaan BG Swan Apps. Graph Algoritma dirancang untuk mahasiswa di universitas yang ingin mempelajari tentang algoritma. Kemudian yang terakhir ada software Dijkstra Sorted Path.
Ini merupakan software berbasis web, di mana website visualisasi algoritma Dijkstra ini merupakan milik University of San Francisco yang dapat diakses oleh umum secara gratis. Di dalamnya memuat grafik serta perhitungan true or false dari rute yang dihasilkan. Jadi pengguna hanya perlu memasukkan nilai start vertex saja, nantinya website ini akan otomatis mencari rute terpendeknya. Selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mensimulasikan algoritma Dijkstra ini menggunakan software Dijkstra Algoritma. Nah, di sini untuk pertama kali kita harus menginstal terlebih dahulu atau mendownload terlebih dahulu software Dijkstra Algoritma, di mana linknya sudah kami sertakan di description box di bawah video. Nah, nanti tampilannya setelah kita download akan seperti ini. Jadi, software ini tidak perlu diinstal kembali di PC, akan langsung dapat digunakan. Kita akan mencobanya. Berikut adalah tampilan awal dari software Dijkstra Algoritma. Untuk icon lingkaran ini merupakan icon yang digunakan untuk membuat not. Kita klik terlebih dahulu, kemudian kita klik di lembar kerja kita. Ini kita klik sembarang titik yang akan menjadi not jalur kita nantinya. Seperti ini misalnya. Kemudian icon garis miring ini merupakan icon untuk membuat garis menyambungkan dari satu not ke not yang lain. Karena ini untuk simulasi, jadi terserah kita ingin mencobanya dari titik keberapa saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik icon start untuk menentukan titik pertama atau titik mana yang akan menjadi awalan dari jalannya pencarian rute nanti. Misal kita klik titik 2, kemudian N, ini untuk mencari titik mana yang akan menjadi titik akhir. Kita klik misalkan not ke-6 untuk menjadi titik akhir. Kemudian kita klik search untuk mencari rute mana yang tercepat. Apakah rutenya ke kiri, ke kanan, atau bagaimana? Kita coba saja. Nah, seperti ini ternyata rute tercepat dari titik 2 ke titik 6 adalah melewati garis ke-8 dan juga garis ke-6, yaitu dari titik 2, titik 1 sampai dengan titik 6. Nah, sekian simulasi dari software algoritma Dijkstra atau Dijkstra Algoritma. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang implementasi algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penerapan algoritma Dijkstra dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat yang pertama, pencarian tempat rumah kos dan jalur paling pendek memakai algoritma Dijkstra. Yang kedua, dengan penerapan algoritma Dijkstra untuk solusi maksimum flow problem. Yang ketiga, sistem informasi geografis menggunakan algoritma Dijkstra. Yang keempat, sekolah luar biasa Kota Pekanbaru berbasis online. Yang kelima, pencarian jarak paling dekat dari lokasi awal ke lokasi taman yang dituju menggunakan Android. Yang keenam, penggunaan algoritma untuk animasi 3D lintasan paling pendek. Yang ketujuh, pencarian dan penghindaran jalur kemacetan di Kota Pekanbaru menggunakan algoritma Dijkstra. Yang kedelapan, penggunaan algoritma Dijkstra pencarian rute paling pendek angkutan kota. Yang kesembilan, penentuan rute paling pendek dalam pengambilan. Yang ke-10, pencarian jalur paling pendek dalam pencarian lokasi rumah sakit awal bros. Yang ke-11, pencarian rute bus Transmetro Pekanbaru dengan menerapkan algoritma Dijkstra. Yang ke-12, penggunaan algoritma Dijkstra untuk mengetahui tempat ibadah umat. Ke-13, pencarian dan penentuan rumah paling dekat dari tempat awal. Ke-14, penggunaan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute paling dekat tempat wisata di Kota Malang menggunakan Android. Yang ke-15, penerapan algoritma Dijkstra dalam menerapkan rute evakuasi bencana gempa bumi di Lombok menggunakan Android. Dan yang ke-16, pencarian ojek online paling dekat dari lokasi awal dengan Android.
Untuk contoh kasusnya, ada penerapan algoritma Dijkstra dalam pencarian rumah kos terdekat berbasis Android. Penelitian ini menggunakan perbandingan hasil pencarian kos dari mulai harga, jarak, dan jalur dengan hasil Google Maps. Aplikasi ini dapat memfilter jarak, harga tertinggi dan terkecil, serta jumlah kos yang ingin dicari. Sistem alur aplikasi ini antara lain, yang pertama, user mencari kos yang dicari dengan menentukan titik awal. Yang kedua, user menggunakan filter harga atau jarak maksimal untuk pencarian. Yang ketiga, jika kos sesuai ketentuan sudah dapat, maka algoritma berhenti dengan menampilkan peta untuk marker di list halaman kos. Yang keempat, user mencari jalur menuju kos dengan marker rumah kos, kemudian pilih direction. Yang kelima, algoritma Dijkstra bekerja pada GPS awal, titik menuju ke lokasi sebagai titik tujuan rumah kos yang sudah dipilih. Yang keenam, jalur terpendek akan ditampilkan pada peta. Dan yang ketujuh, penggunaan memencet tombol search, kemudian sistem melakukan penelusuran titik awal dikonversikan basis data menjadi array 2 dimensi dari basis data, dan algoritma Dijkstra dijalankan. Di sini akan disajikan yaitu gambaran flow chart dari alur tadi dan algoritma Dijkstra dalam aplikasi. Data graf dari basis data dirubah menjadi array 2D atau 2 dimensi. Bisa kita lihat dari tabel basis data ini dijadikan sebagai draft graph menjadi algoritma Dijkstra. Yang kedua, mengecek vertex yang saling berhubungan, kemudian menghapus vertex yang telah dikerjakan dari array. Membandingkan dan memilih bobot paling terkecil dari node yang telah dicek. Disajikan dengan tanda sama dengan Y untuk bobot minim dan sama dengan T untuk bobot maksimal. Dan yang keempat, algoritma akan berhenti tergantung kondisi jika hanya untuk mencari rumah kos. Untuk kondisi, algoritma akan berhenti jika vertex sudah sampai tujuan untuk pencarian jalur. Dan kemudian kita bisa lihat di sebelah kanan ada flowchart dari penjelasan tadi, di mana akan lebih detail, walaupun maaf mungkin gambarnya nggak terlalu jelas di presentasi kita di sini. Dan dalam pengujian sistemnya ada yang pertama, diuji hasil jarak rumah kos dari beberapa titik, mulai pencarian, setelah itu mencari selisih rata-rata jarak. Yang kedua, pencatatan durasi rata-rata pencarian. Yang ketiga, pengujian filter jarak dengan pengecekan durasi pencarian dari berbagai jarak jalur. Dan yang keempat, pengujian jalur ke rumah kos paling dekat yang dicari dan jalurnya akan dibandingkan dengan Google Map. Baik, selanjutnya setelah kita memahami mengenai implementasi, kemudian kita akan memahami mengenai contoh soal. Di sini contoh soalnya itu berupa contoh soal algoritma dan pembahasan. Untuk soal yang pertama, itu kita disajikan mengenai temukan lintasan terpendek dari titik A ke titik D. Kita bisa lihat di kiri layar. Ini adalah sebuah gambar, di mana gambar tersebut ada lintasan-lintasan dari titik ke titik. Lalu kita membahasnya. Setelah kita pembahasan, kita membuat tabel terlebih dahulu. Kita cek untuk tabelnya. Di A dengan A itu dia titiknya 0. Mengapa demikian? Karena untuk A dengan A itu tidak ada jarak. Kemudian kita cek lagi A dengan B. Pada A dengan B itu tertempuh jarak 3AB. Lalu kemudian kita ke AC. Nah, AC ini mengapa dia tidak terhingga? Karena AC ini jaraknya jauh dengan titik A dengan D. Kemudian AD juga. Nah, untuk AD juga kita lihat pada tabel itu dia tidak menempuh atau tidak terhingga. Kemudian di AE kita lihat juga di AE bahwasanya AE ini ditempuh dengan 2 AE. Kemudian kita kembali ke bawah tabel juga ada EA. Nah, kita lihat ke EA. EA adalah titik tempuh yang dimana dia kembali dari E ke A. Jadi dia tidak mempunyai titik. Akhirnya EA ini kita beri untuk angka 0. Kemudian ke EB. Kita lihat EB. EB sini itu sama dengan jaraknya 3AB. Kemudian kita ke EC. EC ini kita bisa ketahui bahwasanya jaraknya yaitu 5A, E, dan C. Kemudian kita lihat juga bahwasanya di ED itu juga tertempuh jarak
3 AED dan DEE kita ditempuh jarak 2E. Nah, jadi untuk lintasan terpendek, setelah kita membuat tabel tersebut, kita menemukan bahwasannya lintasan terpendeknya adalah 3, yaitu melalui titik AED, seperti itu. Lanjut, untuk soal yang kedua. Diketahui bahwasannya rumah Bella berada pada titik 6. Jika Bella ingin pergi ke kampus, Bella harus sampai di titik 1 dan titik yang bisa dilewati Bella adalah 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari sini kita juga mengetahui bahwasannya pada gambar jarak 1 sampai 2 sama dengan 4 km. Kemudian 1 sampai 3 itu 1 km dan 2 sampai 3 itu 2 km. Lalu 2 sampai 4 sama dengan 3 km, 3 sampai 4 sama dengan 4 km, 3 sampai 5 sama dengan 5 km, 4 sampai 5 sama dengan 3 km, 4 sampai 6 sama dengan 1 km, 5 sampai 6 sama dengan 4 km. Nah, dari jarak-jarak ini, carilah jarak terpendek yang dapat ditempuh Bella agar tidak terlambat datang ke kampus. Nah, untuk pembahasannya, langkah satunya kita menentukan banyaknya not. Nah, kita ketahui bahwasanya not itu terdapat 6 not. Jadi untuk n-nya kita masukkan n sama dengan 6. Kemudian ada langkah kedua. Di langkah kedua ini kita menentukan jarak antar masing-masing not lalu diubah menjadi bentuk array 2 dimensi. Nah, kita rubah seperti ini. 1 sampai 2 sama dengan 4. Dia membentuk tabel 1, 2 sama dengan 4 dan tabel 2, 1 sama dengan 4. Seperti itu. Lalu sama juga dengan 1 sampai 3. Ini kan jarak 1 sampai 3 ini kan sama dengan 1. Oleh karena itu nanti akan membentuk sebuah tabel di mana tabel array-nya itu 1, 3 sama dengan 1 dan tabel 3, 1 sama dengan 1. Nah, begitupun dengan jarak-jarak yang lainnya. Oleh karena itu kita bisa memberikan array di mana array tersebut yaitu tabel I sama J, semisalkan vertikalnya itu I dan horizontalnya J. Oke, mungkin dari langkah selanjutnya yaitu di langkah 3 kita memindahkan jarak ke dalam bentuk tabel. Tadi kan sudah kita ketahui untuk jarak ada jarak titik antara 1 sampai 6, 6 sampai 1. Lalu kita membuat tabel seperti ini. Ini berdasarkan gambar yang telah disajikan oleh soal tersebut. Kemudian langkah keempat kita memeriksa menggunakan source code program. Nah, untuk memeriksa source code program ini saya akan memprakteknya secara langsung. Baik, langsung saja saya praktekkan. Untuk source code-nya saya akan memprakteknya di dev C++ dan di sini juga saya menggunakan bahasa C++. Oke, mungkin langsung saja kita run. Nah, setelah kita run akan muncul sebuah instruksi di mana kita diminta untuk memasukkan banyaknya not. Nah, pada langkah 1 tadi kita ketahui bahwasanya untuk banyaknya not itu kita isi dengan not 6. Kemudian kita masukkan jarak not secara matriks. Nah, tadi kan sudah kita ketahui berdasarkan langkah ketiga. Pada langkah ketiga tersebut kan ada sebuah tabel. Mungkin kita isi sesuai dengan tabelnya. Seperti ini. Kosong. Kemudian kita isi untuk tabel yang kelima. Lalu yang keempat. Lalu yang ketiga. Lalu yang kedua. Lalu yang ke-1. Setelah kita isi, kita enter. Kemudian kita masukkan not awal, di mana not awal kita jaraknya itu 6. Kemudian not akhir 1. Nah, pada penjelasan tersebut tertera bahwasanya jarak minimal dari not 6 ke 1 yaitu 6. Kemudian jika ada tulisannya apakah ingin melanjutkan program, kita memilih untuk tidak melanjutkan. Nah, untuk praktikumnya seperti ini. Ya, setelah kita melakukan praktikum untuk source code program, lalu selanjutnya tadi berupa output programnya seperti ini. Jadi
kita ketahui bahwasannya untuk lintasan terpendek dari rumah Bella menuju kampus adalah 6. Kemudian di soal ketiga, Asyari ingin membeli buku di toko buku Gramedia. Rumah Asyari berada di titik H, sedangkan toko Gramedia berada di titik A. Tetapi saat ini bensin motor Asyari sedang menipis. Rute manakah yang harus dilewati Asyari agar cepat sampai di tempat tujuannya? Nah, pada soal ini kita disajikan berupa gambar juga. Pada gambar tersebut ada titik-titik di mana titik tersebut akan dilewati oleh Asyari. Untuk pembahasannya, kita terlebih dahulu membuat tabel seperti ini. Nah, pada tabel tersebut kita ketahui bahwasannya untuk lintasan terpendek dari titik H ke titik A itu adalah 10 melalui titik H, kemudian titik F, kemudian titik E, kemudian titik G, kemudian titik B, kemudian titik D, dan kemudian titik C, dan yang terakhir ke titik A. Seperti itu. Oke teman-teman, dari materi yang kita sampaikan tadi, inilah daftar pustaka menjadi referensi dan acuan kita dalam mencari materi tentang algoritma Dijkstra. Kalian bisa mencatat atau men-screenshot dari daftar pustaka ini jika kalian membutuhkannya. Jadi itulah presentasi dari kelompok 4 di mana algoritma Dijkstra itu sangat penting bagi kita untuk mencari jalur terpendek dalam sebuah titik awal menuju titik akhir, dan implementasi dalam softwarenya itu begitu banyak. Jadi jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.